Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Lions Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuat untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Selamat malam. Mari kita baca firman Tuhan ya. Sebelum itu kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati kami mendengar firman-Nya. Haleluya, amin. Mari kita baca ayat firman Tuhan. Kejadian 39, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya membawa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak diserahkannya kepadaku selain dari kepada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin itu aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika
dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja, dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan itu di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar tetap tertanam di dalam hati dan pikiran kami, membimbing dan menolong kami menjadi orang-orang yang lebih baik setiap hari. Dan saat ini kami mau berdoa, Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami seperti berkat yang telah Engkau tuliskan dalam firman-Mu. Berkat kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kemakmuran untuk negeri kami tercinta. Berkati juga pemerintah kami, Tuhan Yesus, dari yang tertinggi, Bapak Presiden, sampai kepada yang terendah RT RW, dengan hikmat, adil dan bijaksana. Lindungi dan berikan mereka kekuatan, juga kesehatan dalam menjalankan tugas. Berikan juga mereka hati yang mengasihi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkati juga kami masyarakat Indonesia untuk saling mengasihi dan menghormati, sekalipun kami berbeda agama, suku, dan bahasa. Juga di masa pandemi ini kami boleh disadarkan untuk menjaga kesehatan dan taat kepada pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.
Kami juga tidak lupa berdoa buat mereka yang sedang sakit, khususnya yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka dipulihkan. Yang sedang lemah, Tuhan Yesus kuatkan. Yang sedang berduka, Tuhan Yesus hiburkan. Para janda dan duda, anak yatim, fakir miskin, dimanapun mereka berada, Tuhan juga tolong dalam setiap kebutuhan mereka. Tolong juga kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Juga keluarga kami, Tuhan berkati dan melindungi. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian baca firman Tuhan kita. Sampai jumpa besok.